setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang menyertaiku. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Ku tidak takut, ku tidak khawatir, sebab Kau besertaku selamanya. Ku percaya janji-Mu, ku percaya kuasa-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Kau selalu menyertaiku, Kau selalu di pihakku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau setia, Engkau selalu menyertaiku. Sebab bersama-Mu, hanya bersama-Mu Tuhan, ku aman, ku tenang.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Shalom, puji nama Tuhan. Saya akan sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema mengalahkan kesepian. Sekali lagi saya sampaikan tentang mengalahkan kesepian. Manusia adalah makhluk individu atau bersifat pribadi, tetapi manusia juga adalah pribadi yang membutuhkan orang lain atau disebut makhluk sosial karena tidak dapat hidup seorang diri. Seperti firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Adam bahwa Adam tidak baik seorang diri, maka Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong untuk Adam di Taman Eden. Kita akan melihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Namun saya akan bacakan di ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ini adalah kata-kata Nabi Elia. Elia yang sudah mengalahkan 450 Nabi Baal ketika mempersembahkan korban di Gunung Karmel. Elia menghadapi tantangan, ancaman dari Isabel, istri dari Raja Ahab. Elia merasa gentar, merasa takut. Dia mengalami kesepian yang mendalam, jiwanya tertekan, perasaan kesendiriannya mendalam, sehingga membuat Elia ingin mati rasanya. Ini suatu keadaan yang sangat kontras, yang sangat berbanding terbalik. Karena ketika Elia menghadapi nabi-nabi Baal, dia berani, dia tidak ada ketakutan. Tetapi ketika menghadapi Isabel yang walaupun hanya digertak, diancam akan dibunuh, dia sudah mengalami ketakutan, dia mengalami kesepian yang mendalam, sehingga dia merasa sendiri, dia tidak merasakan akan adanya penyertaan Tuhan. Kita akan melihat apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari kesepian, ya. Mungkin kita juga sedang mengalami hal yang sama yang dialami oleh Elia. Kita merasa sendiri, bahkan kita merasa tidak layak, tidak mampu. Kita merasa takut, cemas, gelisah. Bahkan kita merasakan bahwa saya sedang menanggungnya sendiri, tidak ada yang menolong saya, tidak ada yang membantu saya. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan berfirman kepada Elia. Kita akan melihat di ayat 11. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia yang dipanggil oleh Tuhan, Elia lupa dengan penyertaan Tuhan. Dia tidak melihat siapakah Tuhan yang memanggil dia, yang sudah menolong dia selama ini. Dia menyadari bahwa kekuatannya sangat terbatas, namun ia lupa bahwa Tuhan berkuasa untuk terus menopang apa yang dia lakukan selama ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari kesepian, ya? Yang pertama adalah terus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Elia ini meragukan penyertaan Tuhan, sehingga dia gentar, dia takut, dia gelisah, dia ingin mati rasanya, ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus terus percaya akan penyertaan Tuhan, ya. Selain percaya akan penyertaan Tuhan, kita harus terus bersyukur, membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan orang lain, dan menyadari bahwa banyak orang yang ada di sekitar kita, yang mendoakan kita, yang mendukung kita, yang terus mensupport kita, ya. Kita akan lihat di ayat yang ke-18, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Ya. Di sana ada sekitar 7.000 orang, ya. Berarti masih banyak orang yang bersama-sama yang ada di pihak Elia. Bukan hanya Elia yang berjuang melawan nabi-nabi Baal, bukan hanya Elia yang berjuang melawan Ahab dan Isabel, tetapi masih ada 7.000 orang yang tidak mencium Baal, yang tidak menyembah kepada Baal, ya. Artinya masih banyak orang yang mendukung kita, orang yang menopang kita. Jangan merasa kesepian, bebaskan diri kita dari kesepian, ya. Ingat penyertaan Tuhan, ingat masih banyak orang yang bersama-sama dengan kita, yang mendoakan kita, yang mengasihi kita. Terima kasih, demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya.